Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu walaupun melalui daring. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat ya? Ya, tetap semangat melanjutkan sesi yang keempat ini bersama saya Ibu Susi Nurhayati. Ya, alamat saya di Bonggalan, Sri Gading, Sanden. Nah, setelah MPLS ini selesai, nanti kita bisa membentuk grup WhatsApp untuk pelajaran pendidikan agama Islam melalui nomor 081998633605. Pada sesi ini saya akan menyampaikan tentang pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, sebelumnya kita ingat terlebih dulu, apa toh itu agama? Ya, agama adalah aturan Tuhan, aturan Allah untuk manusia yang berakal. Buat apa? Tujuannya apa? Untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, untuk kebahagiaan lahir batin yang didasarkan pada wahyu-wahyu Allah, wahyu-wahyu Tuhan yang tersusun dalam kitab-kitabnya. Pendidikan agama di SMP 1 Sanden nanti akan kita praktekkan, akan kita pelajari melalui dua hal. Yang pertama itu masuk ke dalam mata pelajaran agama Islam, mata pelajaran agama Kristen, mata pelajaran agama Katolik. Kemudian yang kedua itu melalui pembiasaan-pembiasaan. Nah, pembiasaan-pembiasaan di sini nanti akan saya sampaikan pembiasaan untuk yang khusus beragama Islam. Untuk yang beragama selain Islam, nanti silahkan disepakati dengan Bapak Ibu gurunya masing-masing. Apa tujuan dari pembiasaan agama di sekolah kita? Nah, agar nanti siswa-siswi SMP 1 Sanden itu mempunyai akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Dimanapun kita berada, kita bisa menempatkan dengan baik, berperilaku dengan baik, baik itu berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan sesama, dan di lingkungan kita berada. Karena SMP 1 Sanden ini terdiri dari beberapa agama, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Katolik, maka kita harus mempunyai rasa toleransi beragama. Apa itu toleransi beragama? Ya, toleransi beragama itu adalah rasa saling menghormati, menghargai antar umat beragama. Nah, kita sebagai orang beragama, tentunya kita harus junjung tinggi toleransi beragama, sehingga nanti tercipta terbina hubungan yang harmonis di antara teman kita, Bapak Ibu guru, warga SMP 1 Sanden khususnya, dan masyarakat umum di lingkungan di sekitar kita. Untuk penerapan pendidikan agama di sekolah, selain nanti masuk ke dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen, pendidikan agama Katolik yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru masing-masing, pendidikan agama di sekolah itu juga kita terapkan dalam pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah kita. Yang pertama itu berdoa. Jadi setiap kita melakukan dan menyelesaikan kegiatan, kita berdoa. Jangan lupa berdoa. Yang kedua adalah tadarus Al-Quran.
Tadarus Al-Quran ini sifatnya wajib, jadi nanti akan saya sampaikan laporan tadarus Al-Quran yang saya share di Classroom, di grup WhatsApp, dan kita targetkan 1 hari wajib baca 1 ruko, 1 day 1 ruko. Nah, presensinya ada, nanti setiap anak wajib mengisi presensi tadarus Al-Quran. Dan nanti secara bergantian, berkelompok, serta saya jadwalkan bergilir, akan ada tadarus Al-Quran bersama saya walaupun melalui daring, sehingga nanti setiap pukul 7 itu kalian juga harus siap mengawali pembelajaran. Diawali dengan doa, kemudian dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Sehingga ketika nanti ada panggilan dari saya untuk tadarus Al-Quran, nanti tidak boleh menolak, harus kita ikuti bersama-sama sesuai dengan gilirannya masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan hafalan surat-surat pendek. Nah, harapannya nanti tidak cuma dibaca tetapi hafal nggih. Ya. Selanjutnya adalah sholat duha. Pada saat pembelajaran tatap muka, sholat duha dapat kita jadwalkan di sekolah sehingga anak-anak bisa mengerjakan di musola Al-Azhar. Tetapi karena situasi dan kondisi saat ini yang belum memungkinkan tatap muka, sholat duha dikerjakan di rumah masing-masing. Untuk sholat jamaah zuhur, demikian juga dilaksanakan di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Sholat Jumat, demikian juga, dan sholat 5 waktu, nanti ada kontrol juga dari saya, akan saya berikan laporan presensi sholat 5 waktu tiap hari dan wajib diisi juga. Di sini ditampilkan sebuah foto. Kira-kira ada yang tahu nggak? Siapa ya? Kok kayaknya pernah lihat ya? Ya, pastinya ada yang tahu. Seorang sosok laki-laki yang sudah sepuh, berambut putih dan nyun sewu, rambutnya kelihatan awut-awutan, dan banyak kita jumpai gambar fotonya ini di dalam buku-buku sains. Bahkan ada yang ditempel di lingkungan sekolah kita. Beliau adalah Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar fisika. Albert Einstein ini berkata, "Science without religion is blind, religion without science is lame." Ilmu tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Ya, begitulah seharusnya cara berpikir kita. Semangat beragama harus dibarengi dengan semangat menuntut ilmu. Dan sebaliknya, semangat menuntut ilmu juga harus dibarengi dengan semangat beragama. Siap? Tentang budi pekerti. Budi pekerti itu adalah tingkah laku, akhlak, perangai, dan watak. Itu menurut KBBI. Dalam bahasa Arab, budi pekerti disebut sebagai akhlak. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai etik, sehingga di dalam bahasa Indonesia ada istilah etika. Nah, budi pekerti itu juga terbagi menjadi 2 kata, budi dan pekerti. Apa itu budi? Budi itu adalah sadar, watak, atau pikiran. Pekerti itu adalah perilaku ataupun perbuatan. Nah, budi seseorang itu juga ada dalam batin manusia dan tidak akan terlihat sebelum orang itu melakukan perbuatan. Jadi bisa dilihat ketika orang itu melakukan perbuatan. Gerakan penumbuhan budi pekerti di SMP 1 Santen, nah ini dikenalkan melalui
MPLS. Kemudian nanti diterapkan dalam pembiasaan-pembiasaan setiap hari. Selanjutnya, dalam interaksi dan komunikasi, baik itu di sekolah, dalam keluarga, maupun di masyarakat. Sehingga harapannya anak-anak itu mempunyai budi pekerti yang luhur. Seperti yang tertuang dalam salah satu visi SMP 1 Santen, yaitu berbudi pekerti. Kemudian, budi pekerti di sekolah itu contohnya dengan 3S. Memberi senyum, salam, dan sapaan kepada setiap orang yang kita jumpai di lingkungan sekolah. Bertemu dengan teman, senyum, disapa, disalam. Bertemu dengan Bapak Ibu guru, senyum, salam, sapa. Kemudian norma berpakaian sopan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Selanjutnya bersikap santun, berbicara, dan berperilaku. Nah, kemudian tertib, yaitu menjaga ketertiban dan kenyamanan layanan sekolah. Untuk tata tertib itu sendiri, norma dan tata tertib sudah disampaikan oleh Bapak Sugianto. Nah, ini harapannya, bahkan di sekolah itu sudah ada tulisan yang ditempel di dinding-dinding sekolah itu 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu untuk penerapan beberapa penerapan budi pekerti di sekolah. Ya, kalau di KBM itu bagaimana? KBM, kegiatan belajar mengajar itu seperti apa? Nah, ketika kita tatap muka di kelas, maka kita langsung bisa mempraktekkan bagaimana cara salam hormatnya kepada Bapak Ibu guru, berdoa, dipimpin salah satu orang, nah, kemudian dijadwal pemimpinnya secara bergantian, kemudian setelah selesai pembelajaran juga memberikan salam hormat dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Kemudian siswa itu juga diharapkan aktif, bertanya kepada Bapak Ibu guru, nah, dengan mengangkat tangan, mohon izin terlebih dulu untuk bertanya. Terus bagaimana dalam situasi PJJ seperti ini? Nah, itu juga ada aturannya, etikanya, bagaimana cara menghubungi guru itu, apa langsung menyampaikan keperluannya, Bu, tugasnya dikumpulkan kapan? Nah, kedengarannya kan tidak enak, sehingga memang ada etikanya. Nah, contohnya seperti ini, kita awali dengan salam pembuka terlebih dulu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Susi. Nah, kemudian baru memperkenalkan diri. Karena Bapak Ibu guru itu belum hafal dengan kalian semua, apalagi tidak tatap muka, tidak tahu wajah-wajah kalian. Nah, yang kita lihat adalah HP, di situ tertulis nomornya, ini nomor siapa. Sehingga kita diperkenalkan dulu namanya dan dari kelas apa. Perkenalkan, nama saya bla 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 dari kelas 7. Kemudian setelah itu baru menyampaikan keperluannya. Maaf Bu, mau tanya, apakah tugasnya itu harus dikumpulkan hari ini? Atau tugasnya dikumpulkan ya Bu? Nah, baru setelah itu, nanti setelah Bapak Ibu guru itu menjawab, maka diakhiri dengan kata terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Sehingga dengan cara seperti ini, itu
anak-anak akan terbiasa. Itu nggih untuk contoh etika menghubungi guru, apalagi kalian baru kelas 7. Nah, ini tolong diingat baik-baik nanti ketika mau mengawali komunikasi dengan Bapak Ibu guru melalui WhatsApp. Untuk materi pendidikan agama dan budi pekerti, saya rasa yang bisa saya sampaikan itu untuk teknis lebih jelasnya nanti kita apalagi yang beragama Islam nanti langsung dengan saya di grup WhatsApp dan bisa kita diskusikan apa yang masih membuat kamu bingung itu di grup WhatsApp. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri dan semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.